Bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua silakan duduk kembali. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan senantiasa berilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Apa kabar Anda semua hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah pertemuan kedua di tahun baru, masih suasana baru. Kemarin kita sudah bertemu hari Senin pada pembelajaran pertama, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini masih dengan semangat yang baru. Semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, cara belajar kita lebih baik lagi. Kemudian semoga di tahun ini kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di tahun yang semoga nanti kita bisa menjadi siswa yang lebih cerdas, berakhlak dan bisa menghargai sesama. Baiklah Anda semua, sebelum belajar kita cek dulu kehadiran Anda. Angela, Aan Lesmana, Anissa, Agnel, ada. Cahyono, Cinta, ada. Deka, Diana, Dinda, ada. Doni, Farhan, Fauzi, Juliando, ada. Melda, Laila, Ade, Raihan Fajri, Restiani, Renti, Reva, Rizky Fernando, Sinta, Sulaiman, Wenti, Yama, Zahwa. Ya, hadir semua ya. Ada yang nambah liburan tahun baru. Alhamdulillah kita tepat waktu. Jadi jatahnya libur kita ketika ke sekolah kita sudah hadir ke sekolah. Silakan dikeluarkan buku pelajarannya. Minggu yang lalu atau hari Senin kemarin kita sudah belajar mengenai makanan dan zat-zat makanan. Ada yang masih ingat apa fungsi dari karbohidrat? Iya, Laila. Iya, cepat. Kita menemukan contoh dari karbohidrat bahwa ya roti yang bisa menyebutkan dari protein. Dinda, ya bagus sekali. Yang artinya contoh makanan yang mengandung protein. Diana, bagus. Yang artinya fungsi dari lemak, fungsi lemak yang ditanya. Yang fungsi lemak sebagai sumber energi terbesar. Iya, bagus. Contoh makanan yang mengandung lemak. Iya, Deka. Iya, tepat. Nah, jadi dari makanan yang Anda sebut
ketika kita mengkonsumsinya terlalu banyak atau terlalu sedikit, apa akibatnya bagi tubuh kita? Yang jelas bisa menyebabkan obesitas dan kekurangan berat badan, iya, artinya kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Baiklah, sekarang silakan Anda simak video berikut. Lagi saya videonya. Hai teman-teman, kali ini kita akan mengenal apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna. Mari kita lihat makanan tersebut. Itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna yang sering kita makan sehari-hari. 4 sehat adalah makanan yang mengandung 4 nutrisi, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sebagai penyempurnanya ada susu. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok ada banyak jenis dan ragamnya. Makanan pokok sendiri memberikan energi agar kita bisa beraktivitas sehari-hari. Contoh dari makanan pokok itu yaitu terdiri dari nasi, gandum, kentang, ubi, jagung. Contoh makanan lauk pauk terdiri dari daging sapi, udang, ikan, daging ayam, telur. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Contoh makanan dari sayur-sayuran yaitu bayam, terong, wortel, bunga kol, brokoli. Nah, selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga masuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna loh teman-teman. Buah-buahan itu sendiri terdiri dari pisang, jeruk, semangka, anggur, apel, dan stroberi. Selanjutnya, untuk penyempurna makanan 4 sehat 5 sempurna ada susu. Susu mengandung kalsium yang sangat berguna untuk tulang dan gigi kita. Setelah kita sudah mempelajari 4 sehat 5 sempurna, kita lanjutkan untuk bermain games yuk teman-teman. Sudah disimak videonya? Iya, dari video yang Anda lihat tadi, tentunya kita pernah mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah disebutkan dalam video tadi. Misalnya ketika kita makan pagi atau menjelang sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang tadi pagi sarapan apa? Ya, semuanya sarapan pagi tadi. Tadi pagi sarapannya pakai apa? Gado-gado boleh. Tadi pagi sarapan pakai apa? Gulai ikan. Keren mau. Tadi pagi sarapan pakai apa? Sama ikan, Bu. Sambal ikan. Ini pakai apa tadi? Nasi goreng boleh. Jadi apa yang kita rasakan ketika kita tidak sarapan pagi? Apa yang kita rasakan di tubuh kita? Ya, Doni. Lemas, apa kan dikatakan? Ya, lemas. Jadi di antara makanan tersebut ada yang memberikan kita tenaga. Contohnya makanan yang dimakan oleh Cahyono ketika sarapan tadi, gado-gado. Yang terdapat dalam gado-gado, apa saja gizi yang terdapat dalam gado-gado? Ya, berarti gizi yang terdapat dalam gado-gado adalah lauk sebagai karbohidrat, telur yang mengandung protein serta terdapat juga sayur. Iya, bagus sekali. Jadi ada lauknya yang mengandung karbohidrat, ada telur, mengandung protein, dan mana Anda tahu kalau
mengandung karbohidrat? Dari mana kita tahu? Dari buku kita belajar. Iya, jadi karena dari Senin kemarin kita sudah belajar makanan dan zat makanan, Anda tentu tahu ternyata telur itu mengandung protein. Jadi untuk membuktikan bahwa benar apa tidak makanan tersebut mengandung protein atau karbohidrat, maka hari ini kita akan melakukan praktikum uji makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah praktikum dan pembelajaran nanti, diharapkan Anda mampu menganalisis bahan makanan berdasarkan zat-zat yang terdapat di dalam makanan. Fungsi yang kedua dari pembelajaran kita hari ini, Anda semua diharapkan mampu menganalisis manfaat dari setiap zat-zat makanan tersebut bagi tubuh kita. Setelah itu, diharapkan juga Anda mampu merancang proyek. Kita akan melakukan sebuah uji makanan dan nanti hasil tersebut Anda mampu menyajikannya di depan kelas. Paham? Jadi untuk itu kita akan belajar menggunakan model project based learning. Dalam pembelajaran ini nanti Anda semua akan membuat sebuah proyek berupa laporan ilmiah tentang hasil uji makanan. Yang pertama, langkah pembelajarannya itu akan memberikan pertanyaan kepada Anda semua. Setelah itu nanti Anda akan bekerja sama di kelompoknya untuk merancang proyek. Setelah itu nanti Anda membuat jadwal praktikumnya dan menyajikan diskusinya. Kemudian Anda melakukan praktikum di kelompok. Setelah melakukan praktikum, kita menyajikan hasil di depan kelas. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita. Kita sudah menyimak video yang ada di depan tadi. Dari video tadi, ada makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya adalah nasi, roti, ubi. Tentu kita pernah mengunyah nasi. Pernah mengunyah nasi, kadang-kadang sebentar. Kadang-kadang kita punya lebih lama. Beda atau tidak, nasi yang kita punya lebih lama dengan rasa nasi yang kita punya sebentar. Beda atau sama rasanya? Iya, sangat lama. Beda karena iya, rasanya lama. Nasi yang dipunya rasanya lebih manis. Apa sih yang menyebabkan nasi yang dipunya lebih manis? Ada yang bisa? Bu. Iya, Reva. Karena pengaruh enzim glikering ada di gula. Iya, bagus sekali. Spesialitas yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Jadi untuk membuktikan itu semua, apakah benar dia mengandung karbohidrat, apakah benar makanan ini mengandung lemak, protein, maka hari ini kita akan melakukan praktikum uji makanan. Oleh karena itu, Anda semua silakan duduk. Kalau sudah, ini kegiatannya adalah Anda dipersilakan untuk merancang proyek untuk uji zat makanan. Jadi untuk merancang proyek tersebut, Anda harus membuat langkah kerja dari praktikum hari ini. Selain dari membuat langkah kerja, Anda juga harus menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Jadi untuk menuntun pembimbingan pembuatan proyeknya, maka silakan Anda lihat video berikut ini.
Takers, ketemu lagi sama kita di channel Utara di Alta. Nah, Takers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji makanan untuk amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Sebelum kita melakukan simulasi uji makanan, teman-teman harus tahu dulu ya, kalau tubuh kita ini memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan juga lemak untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Zat makanan tersebut bisa kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari pada umumnya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga gula. Nah, beberapa uji makanan ini digunakan untuk menguji zat apa saja sih yang terkandung pada sebuah bahan makanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan beberapa simulasi uji makanan untuk mengetahui kandungan amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Ini dia alat dan bahan yang wajib teman-teman siapkan. Nah, setelah itu, mari kita lakukan simulasi uji bahan makanan yang sudah kita siapkan. Yang pertama, kita akan melakukan uji amilum. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau karbohidrat adalah lugol atau kalium iodida. Lugol sendiri digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Untuk mengetahui makanan tersebut mengandung karbohidrat atau tidak, ketika makanan yang kita tetesi dengan lugol dan berubah menjadi menghitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Oke, langsung saja yuk kita siapkan bahan makanan yang akan diuji untuk uji amilum ini. Yang pertama kita menyiapkan roti, kemudian tempe, lalu putih telur, pisang, dan juga kemiri. Nah, dari kelima bahan makanan ini, masing-masing bahan makanan akan ditetesi dengan 5 tetes lugol atau kalium iodida. Setelah itu, mari kita simak perubahannya ya. Yang pertama, pada roti yang ditetesi dengan lugol mengalami reaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Maka dari itu, roti bisa dikatakan mengandung amilum. Bahan makanan yang kedua adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen lugol, terdapat reaksi dan menghasilkan warna putih kecoklatan. Nah, dari indikator warna ini membuktikan bahwa tempe tidak mengandung amilum. Yang ketiga, pada putih telur menghasilkan warna orange kecoklatan. Maka, hal ini menunjukkan putih telur tidak memiliki amilum atau karbohidrat. Bahan yang keempat adalah pisang. Pisang ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa pisang memiliki amilum walaupun hanya sebagian saja. Nah, bahan makanan yang terakhir adalah kemiri. Setelah kemiri ditetesi dengan reagen lugol menghasilkan warna coklat kehitaman, maka kemiri dapat dikatakan memiliki kandungan amilum walaupun dalam jumlah yang sedikit. Uji makanan yang kedua kita adalah menguji protein. Nah, pada uji protein ini larutan yang dibutuhkan adalah diuret. Apabila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan diuret akan menghasilkan warna ungu atau warna lembayu. Bahan makanan yang kita gunakan sama seperti dengan uji amilum. Namun, kelima bahan tersebut terlebih dahulu kita gerus, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian masing-masingnya diteteskan dengan larutan diuret. Bagaimana perubahan yang terjadi? Mari kita simak. Untuk roti, tidak mengandung protein, karena setelah ditetesi dengan reagen diuret, warna ungu hanya sedikit di atas dan sisanya hanya warna putih. Selanjutnya adalah tempe. Ketika ditetesi dengan reagen diuret, hanya sebagian mengandung protein karena warna diuret menjadi setengah ungu. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur.
Nah, setelah dideteksi dengan reagen biuret, warna dari putih telur ini menjadi ungu, sehingga dapat dikatakan putih telur mengandung protein. Bahan makanan yang keempat adalah pisang. Setelah dideteksi reagen biuret, tidak terjadi perubahan, artinya kandungan protein pada pisang tidak ada. Nah, bahan yang terakhir adalah kemiri. Bisa dilihat kan kalau kemiri yang dideteksi dengan biuret berubah warna menjadi ungu, sehingga dikatakan kemiri memiliki kandungan protein. Uji makanan yang ketiga adalah uji glukosa. Reagen yang digunakan untuk uji glukosa ini adalah Benedict. Makanan dikatakan memiliki glukosa jika hasil reaksi tersebut menghasilkan warna merah bata. Nah, setelah 5 bahan makanan disiapkan, pertama kita gerus terlebih dahulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah siap, kemudian masing-masingnya dideteksi dengan 5 tetes Benedict, kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, mari kita lihat bagaimana sih perubahannya. Oke, bahan makanan yang pertama adalah roti. Setelah dideteksi Benedict yang dipanaskan, mengalami perubahan warna menjadi orange. Hal ini menunjukkan bahwa roti mengandung glukosa. Kemudian tempe. Saat kita deteksi dengan larutan Benedict dan kita panaskan, terjadi perubahan warna yaitu ada orange. Dan warna ini menunjukkan bahwa tempe mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Ketika dideteksi Benedict kemudian dipanaskan, ternyata menghasilkan warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Nah, untuk bahan yang keempat adalah pisang. Setelah diberi larutan Benedict kemudian dipanaskan, terdapat perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Maka dari indikator perubahan warna ini dikatakan pisang tidak memiliki kandungan glukosa. Kemudian uji bahan makanan yang terakhir adalah kemiri. Nah, kemiri ini berubah menjadi coklat gelap setelah dideteksi dan dipanaskan. Hal ini menunjukkan kemiri tidak memiliki kandungan glukosa. Uji yang terakhir adalah uji lemak. Nah, pada uji lemak ini kita hanya membutuhkan kertas buram dan juga bahan makanan. Nah, pada uji lemak ini kita menambahkan satu bahan makanan yaitu adalah margarin atau mentega. Kenapa sih untuk uji lemak ini kita menggunakan kertas buram? Hal ini disebabkan karena kertas buram mudah menyerap air atau minyak, sehingga cocok untuk pengujian ini. Jika terdapat noda transparan, maka bahan tersebut mengandung minyak. Semua bahan makanan yang sudah kita siapkan dioleskan secara terpisah di atas kertas buram yang telah kita sediakan. Nah, kertas buram yang sudah dioles